Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aman Wagianto, PPL Desa Sindangsari, Purwodadi Simpang dan Sabal Balau. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan mengenai pupuk organik. Pupuk organik itu sangat membantu tanaman untuk meningkatkan kesuburan tanah. Kita lihat dari jenis-jenis pupuk organik. Pupuk organik yang pertama adalah pupuk kompos. Kompos itu berasal dari sisa tanaman dan limbah rumah tangga yang berupa bahan organik yang dengan dibantu dengan mikroorganisme sehingga terbentuklah kompos. Kemudian yang kedua adalah pupuk hijauan. Pupuk hijauan berasal dari sisa tanaman atau sisa tanaman berupa batang maupun daun yang mengalami pelapukan. Kemudian yang ketiga adalah pupuk kandang. Pupuk kandang berasal dari kotoran hewan, sapi, kambing, ayam, babi, dan sebagainya. Kemudian pupuk hayati. Pupuk hayati ini berasal dari mikroorganisme yang menguntungkan bagi kesuburan tanah sehingga pertumbuhan tanaman bisa normal. Kemudian yang terakhir adalah pupuk organik cair. Pupuk organik cair adalah pupuk hasil fermentasi berupa berbentuk cair yang dapat digunakan untuk penyemprotan tanaman. Sekarang saya berada di lahan Bapak Iswanto, salah satu petani jagung sukses di Desa Sindangsari. Dia menggunakan pupuk kandang. Dalam menggunakan pupuk kandang, Pak Iswanto telah berpengalaman bertahun-tahun sehingga dia bisa membedakan pupuk kandang yang telah jadi ataupun yang tidak jadi. Diharapkan dengan adanya pupuk kandang yang telah jadi, tidak ada organisme pengganggu yang membuat bersaing antara organisme tersebut dengan tanaman untuk merebutkan unsur-unsur di dalam pupuk kandang. Pupuk kandang banyak mengandung unsur makro dan mikro yang sangat berguna untuk kesuburan tanah. Kemudian tanah menjadi gembur, bisa mempertahankan air sehingga tidak kemudian kesuburan tanah meningkat karena kondisi tanah yang cukup baik dari segi fisik, kimia maupun mikroorganisme. Nah, demikianlah informasi dari saya. Selanjutnya kita minta penjelasan kepada Bapak Iswanto, salah satu petani sukses jagung dari Desa Sindangsari mengenai pupuk kandang yang digunakan di lahannya. Bagaimana Pak komentar Bapak mengenai penggunaan pupuk kandang di lahan jagung Bapak? Ya bagus, bisa menyuburin tanaman ya kan. Terus kalau misalnya yang tanaman kerdil, kalau ditambah pupuk organik dari tai ayam itu bisa ngejar sama yang udah tinggi ya kan. Nah betulnya kan ini harusnya pupuk organik ini disebarin waktu umur 7 hari ya kan. Berhubung ini kemarin ada barengan sama Idul Fitri ya kan, jadi ini saya coba saya barengin dengan pupuk putih urea sama ponska. Saya campurinnya 1 kintal, tak kasih pupuk organiknya itu 15 karung ya kan. Jadi bisa 1 kintal urea, 50 kilo urea dan 50 ponska. Iya. Jadi 1 kintal iya. ya tak kasih 15 karung pupuk kandang. Iya. Jadi bisa membantu meringankan pupuk kimia. Iya. Ya kan. Jadi bisa agak irit ya kan. Kalau misalnya saya pakai pupuk kimia semua, mungkin habisnya bisa berlipat-lipat ya kan. Nah, ini berhubung saya pakai pupuk organik, saya bantu saya gituin, kayaknya bisa ngurangin maksimal 65% pupuk kimia ya kan. Nah ya itu. Terus ini juga kan lagi banyak rumputnya ini kan ya, harusnya ini udah saya semprot, tapi karena bareng sama sambil pemupukan, semprotnya saya belakangin tak pupuk dulu ya kan. Terus ini banyak jagung liar ya kan, ini ya kesalahan saya juga. Jadi saya kerahin orang untuk njabutin jagung liar ya kan. Nah, jagung liar itu saya cabutin, terus saya pupuk. Nah nanti terus saya semprot tuh ya kan. Tuh ya,
itu aja penjelasan saya, ya kan? Saya ngomong lagi. Itulah penjelasan dari Bapak Iswanto. Kita belajar dari pengalaman Pak Iswanto, kita ambil hikmahnya. Jadi karena setelah tanah dibajak sebelum ditanam jagung, itu ditumbuhin rumput liar. Jadi untuk pengalaman sobat tani dimanapun berada, jadi kalau sudah dibajak, nah itu sebaiknya tanah itu disemprot dulu dengan herbisida atau dengan obat rumput yang bagus atau yang sistemik. Kemudian dari pengalaman Pak Iswanto kita ambil hikmahnya juga. Dia dengan menggunakan pupuk organik bisa menghemat biaya pemupukan sebesar 65%. Nah, kemudian saya menambahkan dengan menggunakan pupuk organik, kesuburan tanah semakin lama semakin meningkat. Jadi tanah tidak mengalami bantat karena penggunaan pupuk kimia yang terus-menerus. Nah, demikianlah informasi dari saya dan Pak Iswanto, salah satu petani jagung sukses di Desa Sindangsari. Semoga pengalaman Pak Iswanto bisa menjadi pengalaman kita untuk bertani jagung agar tanaman jagungnya tumbuh subur dan produktivitas meningkat. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.